Apa kabarnya? Ngapain di sini? Baik. Ada yang mau diobrolin nih. Bawa kamera juga nih. Ayo sekalian kita bareng-bareng. Aduh, gimana nih kabarnya? Ya Allah, buka masker dulu yuk kita yuk. Insya Allah kan sudah vaksin juga. Sudah booster ini? Sudah booster yang ketiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, setelah kita lama ya nggak ngampus, terus alhamdulillah kampus sudah buka nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya? Tentunya baik-baik saja kan? Nah, berjumpa kembali dengan saya di vlog saya yaitu Boa Langkar Vlogs. Guys, saya hari ini kedatangan atau lagi mengundang ya satu bintang tamu yang luar biasa nih guys prestasinya. Ya, mudah-mudahan nanti perbincangan kita ini menjadi inspirasi dan edukasi buat guys semuanya. Nah, tentunya penasaran kan siapakah dia? Taram, Mbak Aji, sawadika. Alhamdulillah, sawadika. Gimana kabarnya? Gimana Bu Abi, udah 2 tahun lebih nih pandemi. Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat, alhamdulillah. Nah guys, jadi saya sengaja nih guys, tadi seperti saya katakan mendatangkan satu bintang tamu yang luar biasa. Dan tentunya penasaran apa saja yang ingin saya kupas bersama dengan bintang tamu kita yang luar biasa ini. Siapa sih dia gitu ya. Nah, tentunya tetap standby dan stay tune ya di vlog saya dari awal sampai akhir. Oke. Kita pertama-tama kenalan dulu deh. Kita kenalan dulu. Sebenarnya sudah kenal ini padahal. kalau saya sudah kenal nih. Oke guys, kita mau nanya dulu namanya siapa. Kemudian di Indonesia asalnya dari provinsi mana, di kota mana. Kemudian kok bisa itu sekarang itu berada di Thailand, di Bangkok terutama. Apa jangan-jangan TKI ya? Iya, oke. Ngobrol aja. Jadi ini kebetulan ya habis kuliah gitu Bu. Sabtu-Sabtu karena ya nge-lab Bu ya. Nggak cuma kuliah doang tapi nge-lab. Jadi mungkin perkenalan singkat aja gitu, nama saya Azizuddin. Saya dari Jombang Bu. Wow, Jombang guys, Jawa Timur ya. Jawa Timur. Wah, halo Jawa Timur. Kalau teman-teman tahu ya, kota santri Gus Dur. Nah, dari Jombang. Oke. Saya dari Jombang, terus kemudian saya di sini baru kemarin Desember. Tapi keterima di sini itu udah lama. Cuma baru karena COVID pandemi Bu ya. Kita susah untuk berangkat ke Thailand, jadi saya baru berangkat Thailand kemarin itu bulan Desember. Tapi masuk di KMUTT-nya di bulan berapa jadi mahasiswanya? Saya itu keterima Januari. Jadi 1 semester di Indonesia atau 1 tahun? 2 semester? Ya, 1 tahun itu. Jadi dua semester guys. Ajis itu melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Belajarnya ya secara online ya di Indonesia menggunakan Zoom ya. Iya. Jadi ya 1 tahun tuh full kuliah online. Jadi sekarang pas di Thailand tuh kebanyakan nge-lab. Jadi ini aktivitas laboratorium ya sekarang. Nah, jadi di Bangkok atau di KMUTT ini biaya sendiri apa gimana nih? Alhamdulillah kemarin tuh saya beasiswa. Wow, alhamdulillah guys. Jadi nih Ajis nih mendapatkan beasiswa dari Indonesia apa dari Thailandnya atau kampus? Dari kampusnya provide beasiswa Pak. Kampus dari King Mongkut University of Technology Thonburi. Jadi beasiswa yang didapatin sama Ajis ini guys adalah dari kampus tempat dia belajar. Apa namanya beasiswanya? Beasiswanya itu promosiin aja sekalian. Iya, teman-teman bisa cek di KMUTT King Mongkut University Technology Thonburi. Itu namanya Petra Prajom Klau.
beasiswanya. Untuk S2 apa S3? Itu ada S2, S3. Ajis emang S berapa nih? Kan udah disebutin tadi. Saya kebetulan S3 ini. Nah, ternyata dia lanjut S3 guys. Ya, ada yang menarik di Petra, beasiswa Petra ini teman-teman. Jadi ada beasiswa yang namanya dari bachelor to PhD. Jadi saya ini S1 langsung lanjut ke S3. Jadi ada beasiswa yang langsung ya, Iya. langsung S2 dan S3. Iya benar. Jadi sekitar 5 tahun. Jadi ini kan tadi mulanya lulus S1 kan, ya lulus nah. S1, terus ini sekarang lanjutnya, tapi lanjutnya langsung guys S2 dan S3. Nah, oke, itu sekilas tentang kenapa Ajis ada di sini ya. Sebenarnya yang menarik sebenarnya pengalamannya dia ya, yang sudah mumpuni di organisasi. bisa-bisa ya. aja tuh. Ya, karena siapa tahu bisa menjadi motivasi buat guys semuanya, apalagi generasi masa sekarang ini kan generasi yang mesti harus produktif ya, tidak cukup ya pendidikan. Kalau menurut saya tidak cukup hanya ijazah, tetapi kita membutuhkan juga skill dan keahlian-keahlian lain yang mesti kita gali dari diri kita sendiri. Nah guys, jadi saya dapat bocoran nih guys, bukan bocoran ya, ternyata beliau ini adalah Presiden Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Thailand. Wow, keren-keren, atau gitu. disingkat dengan Permita. Nah, jadi ini presiden kita untuk periode saat ini. Pasti Ya. Kenapa nih? Kok bisa mau dan berkecimpung di dunia organisasi? Mungkin pertama-tama itu ya Bu ya, apa namanya, presiden itu bukan kayak Presiden Jokowi ya, bukan. Tapi ini skalanya ya masih kecil lah Bu. Jadi ya masih skala mahasiswa gitu, cuma di Thailand gitu kan, Permita. Jadi kenapa gitu ya? Iya, kenapa kok mau berkecimpung di organisasi? Karena kita tahu ya guys, tadi dia udah ngasih tahu bahwa 2 semester itu full kegiatan belajar ya online, kemudian datang ke sini full juga melakukan atau kegiatan laboratorium kan. Kalau dilihat-lihat itu gak bakalan ada waktu ya. Wah. Karena kalau kita ingat kan waktu SMA ya, SMP gitu, kalau kita berorganisasi itu benar-benar waktu kita tuh kita harus sediakan ya untuk ngurusin orang-orang, ngurusin kegiatan, program kerja dan lain sebagainya. Apalagi ini ya di luar negeri, di Thailand gitu ya. Kemudian ngurusin satu Thailand untuk mahasiswa loh ya. Satu Thailand ya untuk semua mahasiswa. Gimana? Kok mau? Maksudnya bukan mau ya. Kok bisa tertarik berkecimpung di organisasi? Iya. Mungkin sedikit intro tentang Permita Bu ya. Tentang Permita itu apa sih gitu ya. Permita itu jadi ya namanya PPI Thailand gitu ya, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Thailand, singkat Permita. Jadi Permita itu ya katakanlah kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia, organisasi dari satu komunitas. Nah, itu Permita. Kemudian Permita itu coba mewadahi gitu, bukan karena belum ada wadah untuk berorganisasi, untuk membentuk komunitas. Nah, di sini Permita itu mewadahi minat bakat, aspirasi, terus kemudian kegiatannya mahasiswa Indonesia di Thailand, terutama mahasiswa Indonesia di Thailand aja gitu. Mahasiswa Indonesia, ingat, itu mahasiswa Indo, jadi yang lain-lain nanti ada wadahnya sendiri, ada komunitas sendiri gitu. Iya, itu karena PPI sebenarnya pada umumnya tuh namanya PPI guys, jadi PPI, Perhimpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia ya. Tapi untuk setiap negara itu ditambahin, misalnya ada PPI Thailand, PPI Mesir, PPI Malaysia. Nah, tapi ada ciri khas dari Thailand ya. PPI Thailandnya itu ada nama khusus, nama panggilan spesial, yaitu Permita. Nah, oke, jadi itu tadi ya latar belakang Permita dulu. Oke, gimana kalau yang lainnya, lanjut aja. Jadi cerita. Itu kemudian kenapa gitu ya? Kenapa bisa ikut Permita atau masuk di Permita itu? Mungkin sedikit tentang pas sarjana saya, pas waktu sarjana itu kan di mahasiswa S1. Sebenarnya saya juga udah aktif di organisasi gitu, organisasi mahasiswa Ormawa. Itu saya dulu aktif di BEM. Terus kemudian sekarang pas S2 S3 ini di Thailand. Kenapa Bu ya? Karena karena udah
jadi semangat tersendiri gitu untuk berorganisasi gitu ya, karena kayak panggilan gitu, panggilan alam ya, sudah naluriah gitu bahwasanya apa namanya, janganlah gitu, jangan kuliah doang lah gitu, itu di kepala itu janganlah kuliah doang gitu kan. Organisasi itu kalau katakanlah ada naluriah, kemudian ada dorongan untuk membuat manfaat gitu, membuat manfaat. Karena apa? Karena kita sendiri kan itu nggak bisa kan Bu, kalau misal saya pengen membuat manfaat ke masyarakat, nah itu kan kalau misal satu orang gitu kan ya susah gitu ya, kan, nggak cukup nah, ya, nggak cukup. tapi butuh banyak orang dalam satu organisasi gitu. yang terorganize ya. Nah itu salah satu kenapa sih saya juga ada apa namanya, motivasi buat akun Permita itu, karena yaitu ingin menciptakan sebuah dampak, kemudian menciptakan sebuah manfaat ke masyarakat dengan banyak orang gitu, dan banyak orang, makanya ada komunitas namanya Permita, ada satu visi, itu banyak orang gitu. Nah akhirnya kalau misal motivasinya ingin apa namanya, menciptakan gerakan gitu, menciptakan manfaat, nah itu enak gitu tuh, dan buat banyak orang daripada satu orang gitu kan, enak banyak orang. Ya, jadi ada panggilan Naluriah. Naluri, kok nulari? Naluriah Nur, yang, gitu. ya, yang sudah terbentuk sebenarnya, apa namanya, cikal bakalnya tuh ketika Ajis Adi di bachelor ya, di level S1. Nah, tapi kan waktunya ada nggak sih gitu, karena bagaimanapun kan mahasiswanya itu kan melingkupi semua mahasiswa yang ada di Thailand gitu, terus ya gitulah pokoknya, ada waktunya nggak sih gitu untuk itu. Ya sebenarnya waktu ada apa enggak ya ada sih, bukan kalau jawabannya ada ya ada gitu kan, kita punya 24 jam yang sama gitu, cuma nanti itu kan kalau ditanya apa namanya, bagaimana kita ngatur waktu gitu, kalau misal ada ya pasti ada, cuma ya setiap orang nanti waktunya kita ngolahnya itu kan beda-beda kan ya. Jadi Ajis bisalah ya katakanlah membagi waktu ya, antara kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Iya, tetap kuliah kuliah nomor satu ya. Nah, jadi manajemen waktu ya, ternyata ini yang kita dapatkan dari figur Ajis ya, untuk bintang tamu kita pada hari ini sebagai poin yang penting buat kita semuanya. Nah, sebenarnya kalau kita kan di Indonesia biasanya program kerjanya itu kan nggak jauh-jauh ya, biasanya paling lingkupnya kalau sekolah ya kegiatan sekolah, kemudian kalau universitas ya universitas itu aja. Nah ini kan lingkupnya adalah besar ya Thailand. Sebenarnya program kerja apa saja sih yang menonjol dan menjadi favorit atau apa namanya ya, yang big program gitu, yang unggulan lah, katakanlah unggulan dari Permita.